buat di grup final AB-nya kan kita udah temu dari divisi 2. Iya. Nah, yang ini kemungkinan besar divisi 1 nggak sih? Karena GGWP lagi di pertama nih. Tapi masih ronde ketiga, Por. Iya, tapi masih ronde ketiga dan ini sudah masuk di ronde keempat di mana pesawatnya dari arah Mars Electric menuju ke arah Seaport, di mana sudah ada BTR Academy yang mengambil zipline ke arah Sentosa dan Sentosanya feel free untuk kawan-kawan BTR Academy. Tapi lihat di sini kita sudah saksikan sudah ada satu juga pergerakan dari Servus, bahkan dari The Prime sendiri bakal coba turun manfaatin satu blue zone-nya untuk di area Katulistiwa. Ya, cukup menarik ya, padahal kalau misalkan kita lihat dari jalur pesawatnya mereka bisa aja turun ke observatory, tapi ternyata mereka memilih untuk ke arah Katulistiwa. Ini bisa dibilang kalau misalkan dari tim The Prime mungkin takut kalah di early, makanya mereka langsung mastiin aja untuk dapat resource lebih bagus di blue zone gitu. Betul. Setelah itu mereka bisa ke observe, mereka bisa ke graveyard, ke bullseye bahkan gitu ya. Cuman kalau gua ngelihat dari permainan The Prime sendiri memang udah kayak nggak seperti biasa, kayak ada tekanan atau pressure yang mereka dapatkan gitu ya, karena permainan mereka tuh kayak ada yang menghalangi gitu. Ada yang menghalangi seperti tim dari juara 0 ya, yang memang tadi di match ketiga aja dia 3 orang pun masih sanggup buat ngehajar dari Bigatron Academy di area Brasilia. Dan notabene walaupun sebenarnya ya balik lagi juara 0 tadi di area Graveyard bertemu dengan The Prime, memang di map Bermuda pertama sangat diuntungkan oleh juara 0 ketika memang ada satu pemain dari Kezel mungkin yang mencoba untuk setidaknya ngecekin satu posisi di area Graveyard. Dan West Bandit Gaski menjadi MVP untuk di ronde ketiga di kill keempat dengan damage-nya 1264. Iya, dan ini sebenarnya bisa gesek-gesekan juga antara West Bandit sama tim GGWP ya. Kalau misalkan mereka benar-benar gak ada yang tusun sama sekali, ini bakal sulit banget untuk salah satunya pastinya. Dan juga kedua tim ini pasti udah milih untuk main aman aja sih, For. Nggak mungkin buat perang di early, mereka bakal turun di pinggir-pinggir aja. Dan kalau misalkan fight di early itu terlalu beresiko untuk mereka. Iya, terlalu beresiko. Dan di sini West Bandit kalau kita bisa lihat di satu regular season di divisi 2, mereka ini sangat baik banget timnya, maksudnya objektifnya sangat bagus. Dan banyak banget momen West Bandit tuh di divisi 2 untuk regular season sampai 12 match itu memang mereka dapetin banyak banget buyah di divisi 2-nya. Dan ini bakalan jadi satu poin plus juga, di mana kita udah tahu juga di area di malam hari ini West Bandit udah kantongnya 2 kali buyah. Otomatis kalau tetap konsisten di 5 besar bahkan 3 besar pun gua rasa West Bandit bisa dapetin atau bisa ngamanin satu tiketnya untuk di play-ins. Bener. Dan kalau misalnya kita lihat dari GGWP sendiri yang bakal ketemu sama Mr. 05 Family, kalau misalkan mereka bisa sampai rata, ini bakal nguntungin banget buat West Bandit pastinya. Betul. Karena udah satu orang juga udah ketahuan gerakan dan stepnya udah kedengeran di depan bar dan langsung ngasih info dan regroup ke belakang segera. Kalau nggak misalkan dia keculik udah pasti bakal disandra, teman-teman yang mau nolong juga ntar mungkin mau nggak mau harus perang juga gitu. Iya, mau nggak mau harus perang juga. Dan di sini permainan kompon menurut gua sangat-sangat bisa dimanfaatkan ya oleh kedua tim ini. Jadi memang balik lagi ini kalau dari barnya sendiri terlalu jauh, terlalu di depan untuk coba buat make sure pergerakan dari kawan-kawan Mister 05 ada di mana aja, mungkin ini bisa jadi satu advantage buat dari Mister 05 menculik satu persatu pemain. Dan baiknya lagi di Instagram ternyata Incang Regi nyemangatin Mister 05 di story tadi ada ya. Iya, dari Mister waduh. 05 Family tentunya. Dan oke, ini pembagian visionnya untuk dari Winoru kawan-kawan ini udah ngebagi split 2-2 ya. Tapi ya, mereka masih terhalang sama building. Makanya tadi sebenarnya pengen gue bilang kalau misalkan mereka salah satunya harus naik ke ban ke atas. Betul. Ke atap gitu. Jadi satu orang aja sambil jongkok kan ketika dia ketembak kan bisa mundur dikit ya. Iya. Atau mungkin bisa punya chrono atau pakai global juga masih bisa untuk ngasih visionnya di mana pemain dari GGWP. Jadi kalau misalkan udah mulai kelihatan bisa ngasih tahu aja gitu. Karena kalau misalkan kayak gini posisinya kan kayak buta aja sebenarnya, nggak tahu di mana pemain dari GGWP. Paling lu cuma bisa denger step sama cekrekan senjata aja. Iya, dan balik lagi ini kalau posisi dari Mister 05 dia bisa naik ke arah rumah kuning, terus dia coba buat ngambil balkonnya untuk naik ke arah genteng situ. Dan ini posisi dari Mister 05 juga agak sedikit riskan karena di sini memang satu coverannya yang ada di dalam rumah kuning ini cukup jauh, dan kalaupun nanti ada satu orang si Amboy terkena pick, ini bisa jadi langsung di commit buat GGWP setidaknya ngelok satu posisi yang memang diisi sama Amboy. Betul, udah pasti langsung di end juga biasanya ya kalau misalkan keculiknya bagiannya kayak gitu. Dan juga kalau misalkan berbicara Captain sendiri nih, mungkin di next zone mereka udah nggak dapet zona. Betul. Ya kan, udah nggak dapet zona seharusnya karena di pinggir banget kali ini dan mereka masih hold aja. Harusnya sih kalau misalkan alangkah baiknya gitu ya, ada yang langsung naik keluar dulu untuk masuk ke dalam zona dan juga ngalangin jalur mereka aja nantinya. Gak harus kayak nahan-nahanan di Captain, karena kalau misalkan lu nahan-nahanan gini lama ntar
pasti bakal ada perang di luar zona. Betul, bakal ada perang di luar zona. Dan kalau melihat dari resource-nya mereka, benar-benar ini sama-sama 50-50. Mereka benar-benar belum belum mendapatkan resource yang memang mereka butuhkan dan kuat banget buat mereka bisa team fight di area Cape Town. Dan di sini banyak banget nih, ada Winoru yang belum punya helm dan riskan banget kalau dari GGWP bisa dapatin kepala dari Winoru, karena balik lagi GGWP di divisi 1 AM-nya cukup tinggi gitu kan. Dan ketika di match day terakhir GGWP sangat perform. Bahkan sekarang ini udah pembuktian untuk GGWP, walaupun sebenarnya ada satu momen di mana GGWP harus pindah ke divisi 2 gitu kan. Iya benar. Tapi memang ini pembuktian bahwa GGWP masih bisa untuk setidaknya mengisi satu slot lagi tersisa di play-ins nanti bertemu dengan kawan-kawannya di divisi 1. Karena hal yang masih memungkinkan banget nih kalau misalkan GGW meskipun dia turun ke divisi 2 kemarin pas habis playoff, Iya. terus mereka di sini itu mereka lolos ke play-in, habis itu mereka lolos ke grand final gitu kan, terus Iya. jadi juara masih bisa. Masih bisa banget. Itu masih terbuka banget hal itu terjadi. Iya, tapi sudah ada satu peperangan di mana Giant yang langsung menghujani peluru ke arah kawan-kawan dari juara 0. Tapi ada satu tembakan balasan yang cukup baik dari seorang Zilly di arah satu rumah yang segaris dengan kawan-kawan Giant Esport, di mana ada Pikani Gang yang terkikis health point-nya, mencoba reset, mencoba untuk merecovery health point-nya dan turun untuk ngecover satu temannya yang ada di rumah di area Bima Sakti. Tapi ada kawan-kawan Eko, entah itu Eko Force ataupun Eko Esport, tapi sama-sama benar. Tapi di sini ada BDRX juga yang berhasil mendapatkan seorang Elektra dari West Bandit. Pikani Gang juga pun masih terpantau oleh seorang Opal dengan M249-nya yang didapatkan dari satu war chest yang ada ya. Iya, ini Bima Sakti sendiri kan daerah lower ground ke bawah, yang di atas itu yang di atas pilar. Eko tuh sebenarnya lebih diuntungkan kalau misalkan mereka bisa ngintip lewat atas sedikit ya kan. Iya. Tinggal mundur dikit gitu visionnya udah hilang sebenarnya. Tapi yang di bawah itu masih diuntungkan dengan ini juga apa compound building. Dan di sini West Bandit juga lagi perang sama BDRX kawan. Iya, lagi perang sama dari BDRX, di mana sudah ada pergerakan dari Moza yang terkena granat masak yang cukup nice dari seorang Gaski, di mana Reza berlari ke arah depan mencoba untuk jump shot dengan MP5-nya. Ada respon bulan yang sangat baik, tapi nyangkut ternyata masih bisa dikonter oleh seorang Gaski dengan double barrel-nya, mencoba untuk masuk terobos dengan satu double AWM, di mana sudah ada dua pemain dari BDRX yang tumbang, di mana Rimbo juga menjadi last man standing, nggak bisa bertahan, dan peringkat ke-12 menjadi posisi untuk BDRX X-Red di sana. Tapi Mr. Super Amboy berhasil langsung pecawar dengan GGWP, di mana Evol yang menjadi targetnya, di mana Super Amboy sudah bakal coba jump shot ke arah Mr. Ari pun terjatuh, tersungkur dengan baik sekali, di mana sudah ada Bigetron Academy yang mencoba untuk langsung masuk, langsung join the party. Tapi ada Meron yang berhasil selamat, jauh kabur, langsung meninggalkan area dari Captain, dan Bar pun ternyata disandra oleh Bigetron Academy. Oh my god, di mana di sini kita lihat sudah ada dua tim yang kocar-kacir karena adanya keganasan dari BTR Academy, Lihan. Ya gue bos dari yang mungkin yang tadi dulu dari timnya si BDRX sama si WB sebenarnya udah bagus banget, mereka coba untuk ngegerebek tim dari West Bandit juga. Tapi yang terjadi adalah kita bakal lihat spotlight juga. Ini perangnya benar-benar beruntun juga. Iya. Dimana itu tembakan dari BDRX banyak yang miss pakai MP5-nya, gak ada yang masuk juga tembakannya, sedangkan dari tim WB masih bisa ngegocek ya si Gaski tadi, agak keluar juga gitu ya. Terus pas lagi di sini terparty dan GGWP bener aja dirugikan karena mereka itu terlalu nahan di arah Cape Town. Betul. Dimana gue udah pasti bilang mereka bakal main di luar zona, dan akhirnya ternyata ada BTR Academy juga yang rotasi ke arah sana. Berarti ada kemungkinan BTR Academy itu dari arah Sentosa. Iya, dari arah Sentosa. Memang balik lagi tadi pesawatnya itu agak sedikit ke arah kiri, di mana pembagian pemotongan untuk garis pesawatnya tuh memang lebih chance-nya untuk turunnya di drop point kiri juga. Dan di sini memang tadi ada BTR Academy yang mencoba buat langsung ngambil zipline ke arah Sentosa. Kosong ya soalnya. Kosong, dan itu satu pulau Sentosa itu memang dimanfaatkan dengan baik, dan ketika udah selesai semua baru. Dan di sini kita lihat untuk war spotlight-nya. Untuk nanti. Ya ini dia nih, pelurunya banyak banget yang miss dari Zeza ya, digocek-gocek masih ada glue yang melayang gitu kan ya. Iya. Itu pelurunya benar-benar nggak masuk, dan dia nggak coba untuk lepas tembakan, tapi masih coba untuk di strafe terus. Dan itu ngebuat malah musuhnya itu pelurunya nggak ada yang masuk, nggak ada yang kena juga, dan
akhirnya aimnya nggak ini ya, nggak nempel gitu kan. nempel. Dibalikin pakai shotgun ya, akhirnya malah tumbang satu-satu. Rimbo juga udah nggak bisa nolong, Rimbo yang pakai ininya MP5-nya, dan akhirnya di situ tim dari BDRX kalah. Padahal tadi gue lihat 2 orang udah berhasil di-knockin duluan sama tim BDRX, cuman entah kenapa mereka nggak langsung masuk untuk ngegerebek langsung West Bandit, tapi masih nunggu, mereka masih bisa nge-revive. Betul. Dari West Bandit ya, jadi masih nunggu revive, dan tadi memang beberapa momen granat masak yang dilakukan oleh BDRX sebenarnya udah bisa jadi Masuk. poin juga ya. Iya, udah masuk, dan itu bisa jadi poin mereka itu masuk ke peperangan itu, tapi ternyata masih ditahan di bawah. Itu juga sebenarnya mikir juga karena takut ada Chrono for di atas. Iya, takut ada Chrono dan juga ada lineman. Tapi sudah ada Alam juga dengan Woodpecker yang mencoba untuk tembakin ke arah Eko, di mana sudah ada satu bendungan yang dimanfaatkan ternyata oleh kawan-kawan juara 0. Ternyata di mana Eko pun ada di satu high ground yang cukup bisa mengunci pergerakan dari Servus. Tapi ada Echo Force yang terbang melambung jauh ke arah satu tempat area bullseye. Tapi kita berpindah lagi POV-nya ke arah Bigatron Academy yang pecawar di area rumah kayu. Sudah ada lineman juga. Awas hati-hati meledak, terinjak di mana Zevil Abokai langsung coba mengcover teman-temannya, di mana kawan-kawan dari Zevila yang langsung team fight dengan BTR Academy. Anabel langsung menghancurkan Gola. Uai pun terkena down di sana. Masih ada mid GR di mana sudah dengan satu double factornya, dan ternyata BTR Academy dibungkam. Tapi oh my god, kenapa ada juara 0 yang datang langsung tanpa assalamualaikum, di mana Pikani Gang langsung coba jumpsuit ke rumah kayu, terpojok, terkunci, udah coba digerus-gerus, dan akhirnya Zevila pun juga menjadi tim kedua yang tunduk di rumah kayu dengan juara 0 dengan kill 6. Ya selalu jadi keuntungan sih untuk third party ya, the last squad standing tuh selalu jadi keuntungan, karena ketika musuhnya udah kelar perang itu musuh udah pasti lagi nge-reload, entah dia lagi nge-medkit, udah gak punya Chrono juga, Chrono lagi cooldown, dan juga pasti global resource-nya udah mulai murang gitu ya. Jadi emang harus dihajar cepet-cepet banget, karena kalau misalkan ditahan sedikit aja itu udah pasti malah ngerugiin, malah buat ininya tim yang sisa apa yang datang terakhir gitu. Iya, dan kita untuk lihat war spotlight yang terjadi di area rumah kayu ini cukup panas banget, di mana ini dari Zevila udah berhasil ngeratain satu squad dari BTR Academy. Betul, agak sulit banget karena memang sekarang tuh adanya Chrono gitu. Kalau misalnya kita lihat dulu pas lagi ada third party itu ya, bahasa intinya lah, EVOS lah, mereka tuh selalu kuat loh. Ditabrak lagi, menang lagi, ditabrak, menang lagi, karena nggak ada Chrono. Tapi karena ada Chrono sekarang itu udah nggak bisa main kayak gitu. Dan third party bakal diuntungin banget ketika lu tuh musuhnya tuh udah nggak punya Chrono. Iya, jadi melihat bahwa ada tim fight di mana sudah penggunaan Chrono itu sudah di all in semua di sana kan. Dan ketika dari juara 0 udah tahu pecawar di sana, mereka udah berasumsi bahwa semua Chrono yang sudah ada di player-player kita nih pasti diaktifin gitu ya kan. Jadinya ini bakal jadi keuntungan buat juara 0, bisa mendapatkan steal kill atas knockdown yang dilakukan oleh BTR Academy. Tapi it's okay, ini masih di game ketiga, masih di game keempat, dan masih ada 2 game lagi. Tapi kesel banget. Ternyata bertemu dengan Rainbow, di mana ada satu penggunaan double baretanya, no scope dengan cukup baik sekali. Limzy, oh my god, dengan satu pelontarnya dikeker dengan cukup baik sekali, di mana Heyu dengan satu double factornya mencoba untuk langsung maju ke arah depan, di mana Gustampus udah langsung terkikis, coba di jumpsuit, diduelin, masih ada Chrono dan terjatuh juga, dan Eko Esport pun tereliminasi di peringkat ke-8. Waduh, agak sulit juga ya. Di sini tim The Prime juga sebenarnya udah mulai bermain lebih pasif dibanding biasanya kan, karena kalau misalnya kita lihat The Prime kan mainnya kan asal nabrak gitu, nabrak menang gitu ya. Tapi kita ngeliat sini mereka lebih main ke pinggir-pinggir zona aja, karena memang sebenarnya buat main lebih aman tuh di pinggir zona, karena tim-tim yang main di grup C ini, di final grup C ini, mereka lebih condong untuk masuk ke tengah duluan. Betul. Di luarnya malah sepi. Iya, tapi harus megang jalur yang bener-bener enak banget, karena kalau misalkan lu rugi, misalkan lu tuh nebak jalurnya salah, lu rugi juga, karena ketika masuk pasti ditungguin kan. Betul. Dari pinggir zona gitu. Jadi ini menjadi serba salah dan perhitungannya juga harus matang juga dari The Prime, karena The Prime sendiri di early atau di match awal mereka sempat tusun ya kan, jadi nggak dapat poin sama sekali. Jadi mereka benar-benar harus try hard untuk setidaknya mengambil satu langkah atau satu keputusan yang bisa menjadi keuntungan buat The Prime. Tapi berpindah untuk melihat POV-nya ke arah dari Servus Alam yang langsung saja terjatuh dengan baretanya, no scope yang cukup baik sekali, di mana sudah ada Kezel yang lagi dan lagi terus memberikan satu tembakan yang cukup merepotkan dari baretanya, mencoba untuk dipasang. Limzy dengan pelontarnya bersiap langsung menggunakan vehicle-nya ke arah bawah, mencoba untuk meledakkan rumah kayunya, menghancurkan rumah kayu yang ada
berada di area dekat Riverside di mana sudah ada satu pelontar, tapi ternyata oh my god, Limzi-nya terpantau oleh dari kawan-kawan juara 0 kayaknya sepertinya, di mana Limzi pun masih bisa untuk di revive, mencoba melakukan reset kembali, melakukan satu full health point-nya di sini, Lihan. Iya, di sini emang tim The Prime kuncinya di si Kezel sih. Kalau misalkan udah nyulik satu, teman-temannya bakal bisa coba untuk nge-setup balik. Tapi kalau misalkan keculik satu persatu, mereka bakal lemah banget. 7 kill padahal udah diamanin, masih 7 besar. Ini bakal rugi banget karena ada tim Servus juga yang tiba-tiba datang nembakin mereka. Sedangkan dari Kezel sendiri seharusnya itu dapat distraksi antara peperangan Servus sama tim Eko nih. Mendingan Kezel itu siap-siap buat lari aja ketika Eko sama si Servus aja tembak-tembakan. Iya, ini satu skenario yang cukup sulit buat The Prime karena di sini tadi ada satu pelontar yang mencoba untuk dimanfaatkan meledakkan ke arah dua rumah kayu, tapi di sini Eko dari Eko Force benar-benar kuat banget pertahanannya, dan Gedai dan juga Kesel pun ternyata nggak sadar ada satu orang dari Eko Force yang langsung menjadi korban untuk disantap, dan akhirnya The Prime Esport pun juga harus tereliminasi di peringkat ke-7. Oh my god, sayang sekali di sana, tapi masih ada West Bandit juga yang mencoba untuk melakukan tapping dengan satu SPD-nya, lihat. Tapi nggak masalah sih, dapat 1 poin kill tadi udah 8 juga, 5 tambah posisi ke 7, 5 poin berarti 12 poin sama kayak poin Buya sebenarnya The Prime. Tapi coba untuk ngejar yang di atasnya kayak WB sama GGWP udah 40 poin agak sulit sebenarnya. Agak sulit untuk mengejar poin yang sudah dimiliki oleh GGWP, tapi di sini dari West Bandit langsung menghadang pergerakan atau rotasi yang dilakukan oleh Echo Force, di mana dua pemain langsung tumbang, menyisakan seorang Morphin yang masih bersahan, masih coba untuk sustain di satu glual yang dipasang dan nggak bisa berbuat banyak, dan langsung dilumatkan dengan 9 poin kill oleh West Bandit. Dan sudah ada peperangan lagi, tembakan atau jual beli dari satu tim dari juara 0 ke arah dari West Bandit, Lihan. Sebenarnya poinnya udah gak beda jauh nih, GGW bakal kejar banget karena sekarang udah 9 poin. Kalau misalkan mereka tumbang di posisi 3 pun bakal ada 18 poin, nambah poin yang tadi mereka bakal ngejar GGWP di match ini ya. Dan GGWP sendiri 31 orang atau udah tumbang gue gak tahu, karena sekarang kita ada West Bandit, terus ada juara 0 sama satu tim lain yang belum kita tahu ada di mana. Itu ada tim siapa nih satu lagi nih hilang kemana entah mana ya. Kita belum bisa melihat satu tim lagi yang menjadi tim ketiga untuk di zona late game seperti ini, karena Harusnya sudah ada zona 5 ya. Harusnya tinggal sendiri For, yang satu lagi For. Lone Survivor soalnya, 3-9. Giant Esport yang terpantau, di mana Lee langsung pulang ke arah lobby, di mana sudah ada tim Fightful, di mana dua tim sekaligus sudah pecah perang, di mana ada Pikani Gang dengan double vektornya menjatuhkan satu pemain dari West Bandit, mencoba langsung cover dari seorang Helen dengan satu baretanya, mencoba untuk quick chance, tapi masih ada quick weapon yang cukup baik, tapi masih belum mengenai siapapun di sana, belum tertanda, ada sedikit misklik yang terjadi oleh seorang Helen, tapi Alpha masih bertahan di satu batu besar, mencoba untuk mengurung diri terlebih dahulu. Sudah ada satu granat, sudah dilempar lagi, masak, dan akhirnya pun kembali ada trading ke knockdown, langsung coba di end, enggak pakai lama, ada Elektra yang mencoba untuk langsung coba puterin ke arah Gluol, dipasang lagi satu Gluolnya. Helen pun cukup kesulitan untuk membackup karena sudah banyak banget Gluol yang membentuk labirin, sampai pada akhirnya West Bandit tunduk di peringkat kedua, dan MVP-nya dari Zilli dengan kill 4 dengan 1190. Congratulations. Waduh, ini dia juara 0 ya. Akhirnya tadi kita lihat dari game pertama memang mainnya tuh agresif banget. Akhirnya dapetin Buya juga di game keempat. Tapi gue ngeliat dari West Bandit tadi 10 kill di posisi kedua tambah 19 poin tuh udah banyak banget sebenarnya. Yang jadi masalah adalah karena GGWP tadi nggak berhasil mendapatkan poin maksimal di roda keempatnya. Jadi udah pasti bakal kekejar sebenarnya sama West Bandit. Cuman kita lihat juga juara 0 juga nggak jauh-jauh dari mereka tadi dapetin Buya. Dan ini bakal jadi hal yang membingungkan banget ketika nanti di game selanjutnya itu West Bandit tusun, tiba-tiba juara 0 masih konsisten gitu. Iya, masih konsisten, tapi kita bakal lihat dulu untuk highlightnya tadi di game keempat. Dan ini pertarungan akhir dari 4 versus 4 dari West Bandit dan juga juara 0. Tapi di sini juara 0 baik banget ya posisinya, dan juga regroup yang dimiliki oleh juara 0 benar-benar kuat banget nih, Han. Betul, dan juga sebenarnya dari juara 0 sendiri dapat kampon kayak pagar sama batu gitu loh. Betul. Jadi emang lebih aman dibanding dari West Bandit yang cuma ada gluol doang. Bahkan kalau misalkan musuhnya sendiri gue lihat dia megang rate apa enggak itu masih bisa ditembusin gitu kan ya. Makanya dari Elektra sendiri nembakin dari ini maksud gue ada Helen itu nggak masuk pelurunya karena itu batu. Nggak tembus gitu kan ditembakin.